Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya, diberi kesehatan, kekuatan, dan hati yang lapang dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama merenungi sebuah peristiwa besar yang kembali mengetuk hati umat manusia. Sebuah musibah yang melanda saudara-saudara kita di Pakistan pada tahun 2025. Sebuah bencana alam yang begitu dahsyat hingga menelan ratusan korban jiwa, menghancurkan ribuan rumah, dan meninggalkan luka mendalam pada jutaan hati. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Dukungan sahabat semua bukan hanya membuat channel ini terus berkembang, tapi juga menjadi jalan kebaikan agar semakin banyak orang yang mendapat hikmah, pelajaran, dan inspirasi dari setiap kisah yang kita bahas bersama. Sahabat Ruang Hikmah, Pakistan kembali diuji. Tahun 2025 ini, hujan monsun yang datang lebih deras dari biasanya menimbulkan banjir bandang, tanah longsor, hingga runtuhnya infrastruktur penting. Kota-kota besar maupun desa-desa kecil terendam air. Ladang pertanian hilang tersapu, banjir, hewan ternak mati, dan jalan-jalan utama lumpuh. Menurut laporan resmi, lebih dari 900 nyawa melayang, ribuan orang terluka, dan lebih dari 2 juta penduduk terdampak. Bayangkanlah, dalam sekejap mata, rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung berubah menjadi lautan lumpur, harta benda lenyap, dan keluarga tercerai-berai. Kita hanya bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan saudara-saudara kita di sana. Anak-anak kecil yang menangis ketakutan saat melihat air deras menghanyutkan rumah mereka. Para ibu yang tak lagi mampu menahan air mata karena kehilangan orang yang mereka cintai. Para ayah yang berdiri pasrah melihat hasil kerja keras bertahan-tahan habis dalam sekejap. Semua ini adalah potret nyata betapa lemahnya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Namun, sahabat, setiap bencana selalu membawa 2 sisi. Sisi kepedihan yang menguji dan sisi hikmah yang mengajarkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ayat ini begitu dalam maknanya. Allah menegaskan bahwa musibah adalah bagian dari sunatullah, ujian yang tak bisa dihindari. Namun bagi mereka yang sabar, ada kabar gembira, ada pahala yang tak ternilai. Renungkan dari musibah yang menimpa Pakistan. Pertama, musibah ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Rumah mewah, tanah luas, harta benda, bahkan orang-orang terkasih, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Karena itu, janganlah kita terlalu terikat pada dunia, tapi gunakanlah kesempatan hidup ini untuk beramal syalih dan memperbanyak bekal akhirat. Kedua, Pakistan adalah cermin bagi kita untuk melihat kembali bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah kita sudah mendekat padanya, atau justru masih lalai dalam menjalankan perintahnya? Karena kadang, musibah hadir bukan hanya untuk menguji, tapi juga untuk menyadarkan bahwa ada dosa-dosa yang perlu kita taubati, ada ibadah yang perlu kita perbaiki, dan ada rasa syukur yang sering kali kita lupakan. Ketiga, bencana ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ketika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Begitu pula umat Islam. Jika saudara kita di Pakistan menderita, seharusnya hati kita juga ikut bergetar. Doa-doa kita seharusnya mengalir untuk mereka. Bantuan kita, sekecil apapun itu, adalah bentuk nyata kepedulian. Sebab Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi, seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim, sahabat Ruang Hikmah. Mari kita bayangkan sejenak kondisi di Pakistan. Di tengah dinginnya malam, ribuan orang terpaksa tidur di tenda darurat, tanpa selimut, tanpa makanan cukup, bahkan tanpa air bersih. Anak-anak menangis kelaparan,
Sementara orang tua berusaha menenangkan mereka dengan sisa tenaga yang ada. Para relawan sibuk menyelamatkan korban yang terjebak di reruntuhan. Dan di tengah semua itu, masih ada suara takbir, doa, dan tangisan memohon kepada Allah agar diberi pertolongan. Pemandangan ini sungguh menggetarkan hati. Musibah besar justru membuat banyak orang semakin dekat dengan Allah. Mereka sadar, hanya kepadanya tempat bergantung. Inilah hikmah yang sering tersembunyi di balik musibah. Semakin manusia terjepit, semakin ia menyadari kelemahannya, dan semakin ia mendekat pada Robnya. Namun, sahabat, mari kita tidak berhenti pada rasa iba saja. Musibah Pakistan harus menjadi bahan renungan global. Dunia kini sedang menghadapi perubahan iklim yang nyata. Cuaca semakin ekstrem, musim hujan dan kemarau tidak menentu. Es di pegunungan mencair lebih cepat, dan bencana semakin sering datang. Islam mengajarkan kita untuk menjaga bumi, bukan merusaknya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bukankah ayat ini seperti potret keadaan kita hari ini? Eksploitasi alam yang berlebihan, penebangan hutan tanpa kendali, pencemaran sungai dan udara. Semua itu kembali pada kita dalam bentuk bencana. Maka musibah Pakistan adalah panggilan bagi seluruh umat Islam, bahkan seluruh umat manusia, untuk menjaga bumi dengan lebih serius. Sahabat, ada satu hal lagi yang harus kita renungkan: sabar dan syukur. Dua hal ini adalah kunci seorang mukmin dalam menghadapi takdir Allah. Saat diuji musibah, kita diajarkan untuk sabar. Saat diberi nikmat, kita diajarkan untuk bersyukur. Saudara-saudara kita di Pakistan mungkin kehilangan harta, rumah, bahkan keluarga. Namun banyak di antara mereka yang tetap sabar, tetap salat, tetap berdoa, dan tetap yakin bahwa Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan mereka. Kita yang saat ini masih diberi nikmat keamanan, rumah yang kokoh, makanan yang cukup, dan keluarga yang utuh, seharusnya semakin bersyukur. Betapa sering kita mengeluh pada hal-hal kecil, padahal ada orang lain yang kehilangan segalanya, namun masih bisa bersyukur. Disinilah, sahabat Ruang Hikmah, letak hikmah terbesar dari musibah Pakistan. Bukan hanya mereka yang diuji, tapi kita semua yang menyaksikan juga sedang diuji. Apakah kita akan peduli atau hanya diam? Apakah kita akan bersyukur atau justru lalai? Mari kita doakan saudari-saudara kita di Pakistan. Semoga Allah memberi mereka kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar terbaik. Semoga yang wafat dicatat sebagai syuhada, yang terluka segera disembuhkan, dan yang kehilangan segera diberi ganti yang lebih baik. Dan mari kita juga jadikan musibah ini sebagai bahan introspeksi. Janganlah kita merasa aman dari ujian Allah, sebab musibah bisa datang kapan saja, di mana saja. Maka perbanyaklah doa, perbanyak amal syoli, perbanyak tolong-menolong, dan jangan pernah lalai dari mengingat Allah. Sahabat Ruang Hikmah, sebelum kita akhiri renungan ini, sekali lagi saya mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Insya Allah, dukungan sahabat semua akan menjadi amal jariah. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang mendapat pelajaran dan hikmah. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan menghadapi ujian, diberi keteguhan iman, dan diberi hati yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.